Pernahkah Anda bertanya, di tengah dunia yang berubah begitu cepat, di mana informasi bergerak dalam hitungan detik, pandangan hidup beragam seperti bintang di langit, dan teknologi seolah menjadi pusat dari segala hal, di mana letak gereja? Bagaimana kita tetap setia pada Injil sekaligus menjadi saksi yang relevan bagi zaman ini? Nah, perkenalkan nama saya Chelsea Egistania Biot dengan NIM 25010101034, kelas D Program Studi Pendidikan Agama Kristen di Institut YKN Manado. Kali ini kita akan bahas tentang materi Gereja Abad ke-21 dan era postmodernisme. Materi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan mengajak kita untuk menggali bagaimana arus postmodernisme, gelombang globalisasi, dan revolusi digital yang mengubah cara kita berpikir, berinteraksi, beragama, dan berhubungan, dan peluang apa yang terbuka untuk penyebaran Injil, serta tantangan apa yang akan kita hadapi dengan bijak. Marilah kita membuka hati dan pikiran untuk merenung dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Abad ke-21 merupakan periode yang ditandai oleh percepatan perubahan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi. Perkembangan internet, media digital, kecerdasan buatan, serta arus globalisasi telah mengubah cara manusia berpikir, berkomunikasi, belajar, bekerja, dan beragama. Perubahan tersebut melahirkan konteks baru bagi pelayanan dan kesaksian gereja. Dalam perspektif sejarah gereja, abad ke-21 tidak hanya melahirkan peluang baru bagi penyebaran Injil, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap otoritas kebenaran, kehidupan komunitas, dan pembentukan iman Kristen. Gereja dituntut untuk memahami karakteristik masyarakat postmodern serta mengembangkan respons teologis dan pedagogis yang relevan tanpa kehilangan dasar iman Kristen yang bersumber pada Alkitab. Mari kita pahami apa itu postmodernisme. Postmodernisme merupakan suatu paradigma pemikiran yang muncul sebagai kritik terhadap modernisme. Jika modernisme menekankan rasionalitas, objektivitas, dan kemajuan ilmu pengetahuan, maka postmodernisme mempertanyakan kebenaran universal dan menekankan keberagaman perspektif. Karakteristik utama postmodernisme yang pertama ada penolakan terhadap klaim kebenaran yang bersifat absolut. Yang kedua, pengakuan terhadap pluralitas pandangan hidup dan budaya. Yang ketiga, menekankan pada pengalaman subjektif sebagai sumber makna. Yang keempat, relativasi norma moral dan nilai sosial. Yang kelima, dekonstruksi terhadap otoritas tradisional, termasuk institusi keagamaan. Dalam konteks ini, gereja menghadapi masyarakat yang semakin kritis terhadap doktrin, tradisi, dan otoritas keagamaan. Dalam konteks ini, gereja menghadapi masyarakat yang semakin kritis terhadap doktrin, tradisi, dan otoritas keagamaan. Selanjutnya, apa saja tantangan postmodernisme dan relativisme bagi gereja? Pertama, tantangan relativisme kebenaran. Relativisme berpandangan bahwa kebenaran bergantung pada perspektif individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, tidak ada standar kebenaran yang dianggap berlaku secara universal. Dampaknya bagi gereja yang pertama ada otoritas Alkitab sering dipandang sebagai salah satu pilihan kebenaran di antara banyak kebenaran lainnya. Doktrin Kristen dianggap sebagai produk budaya yang relatif. Komitmen terhadap iman menjadi semakin individual dan subjektif. Yang kedua, tantangan individualisme spiritual. Masyarakat postmodernisme cenderung membangun spiritualitas secara personal
tanpa keterikatan yang kuat pada komunitas iman. Dampaknya menurunnya partisipasi dalam kehidupan gereja, meningkatnya fenomena percaya tanpa bergereja. Iman dipahami sebagai pengalaman pribadi yang terpisah dari tanggung jawab komunitas. Yang ketiga, tantangan pluralisme dan apologetika. Keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Implikasinya, gereja perlu mengembangkan dialog yang konstruktif tanpa kehilangan identitas teologisnya. Diperlukan pendekatan apologetika yang relevan, rasional, dan kontekstual. Kesaksian Kristen harus diwujudkan melalui kehidupan yang mencerminkan kasih, keadilan, dan integritas. Untuk menjawab tantangan tersebut, gereja perlu menegaskan kembali otoritas Alkitab sebagai dasar iman dan kehidupan, mengembangkan teknologi yang kontekstual tanpa mengorbankan kebenaran Injil, membangun komunitas yang inklusif, rasional, dan berpusat pada Kristus, serta menampilkan kesaksian iman melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Bagian selanjutnya adalah tantangan globalisasi dan transformasi digital. Globalisasi merupakan proses integrasi dunia yang ditandai oleh meningkatnya keterhubungan antar bangsa melalui teknologi, ekonomi, komunikasi, dan budaya. Karakteristiknya meliputi mobilitas manusia yang semakin tinggi, pertukaran informasi yang cepat, interaksi lintas budaya dan agama yang intensif, serta terbentuknya masyarakat global yang sangat terhubung. Dampak positif bagi gereja, menyebarkan Injil dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Kerjasama antar gereja semakin terbuka, akses terhadap sumber teologi dan pendidikan Kristen semakin mudah. Dampak negatifnya meningkatnya sekularisasi dan materialisme, masuknya nilai yang bertentangan dengan Alkitab, munculnya budaya konsumtif dan pragmatis, serta melemahnya identitas komunitas lokal. Sementara itu, transformasi digital adalah perubahan menyeluruh akibat pemanfaatan teknologi digital. Bentuknya meliputi ibadah daring dan hibrida, pemuridan berbasis platform digital, menginjil lewat media sosial, serta penggunaan aplikasi untuk administrasi dan pendidikan gereja. Sementara itu, transformasi digital adalah perubahan menyeluruh akibat pemanfaatan teknologi digital. Bentuknya meliputi ibadah daring, pemuridan berbasis platform digital, penginjilan lewat media sosial, serta penggunaan aplikasi untuk administrasi dan pendidikan gereja. Karena pentingnya teknologi, maka gereja membutuhkan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Bagi gereja, ini mencakup kemampuan untuk mengakses informasi dengan bijak, mengevaluasi kebenaran, dan menggunakan media sosial secara etis, serta mengembangkan kesaksian di ruang digital. Harganya sangat besar karena ruang visual sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, gereja perlu membimbing jemaat memahami etika digital, mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi, mengembangkan komunikasi yang santun, serta membantu menghadapi tantangan moral di dunia digital. Bagi kita yang berperan sebagai guru pendidikan agama Kristen atau PAK, di abad ke-21, materi ini memiliki refleksi khusus, di mana guru bukan hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan fasilitator membentuk karakter iman dan kemampuan berpikir kritis. Guru harus memahami perubahan zaman, mengaitkan iman dengan kehidupan nyata, dan membuat pembelajaran yang relevan bagi peserta didik.
Guru Pak di era digital harus menguasai 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi teologi, yaitu pemahaman Alkitab dan teologi yang memadai. Yang kedua, kompetensi pedagogis, yaitu kemampuan merancang pembelajaran yang kreatif dan berpusat kepada siswa. Yang ketiga, kompetensi digital, yaitu menggunakan teknologi untuk keperluan pembelajaran. Yang keempat, kompetensi sosial dan etis, yaitu menjadi teladan media sosial yang bertanggung jawab. Peran strategi guru Pak adalah menolong siswa membedakan kebenaran dan relativisme, mengembangkan kemampuan berpikir kritis menurut perspektif Kristen, membimbing penggunaan teknologi dengan bijak, menanamkan nilai kasih, keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial, serta membentuk generasi yang mampu menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat global dan digital. Baiklah teman-teman, itulah materi kita di hari ini dan saya akan membacakan rangkuman di mana gereja di tengah perubahan abad ke-21, di era perubahan dengan perubahan cepat seperti yang kita bahas bersama, gereja saat ini berada di tengah-tengah tantangan besar yang dibawa oleh pemikiran postmodernisme, proses globalisasi, dan perkembangan teknologi digital yang tidak dapat dihindari. Semua hal ini menciptakan suasana yang beragam dan seringkali membingungkan banyak orang, termasuk bagi kita yang beriman. Postmodernisme mengajarkan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, bahwa setiap orang berhak menentukan apa yang benar bagi dirinya sendiri, dan bahwa nilai lama seringkali dianggap tidak relevan lagi. Hal ini membawa dampak yang nyata bagi orang mulai menanggapi bahwa Alkitab tersebut hanya sebagai salah satu sumber pengetahuan di antara banyaknya sumber pengetahuan lainnya. Dalam iman seringkali dibangun secara pribadi tanpa keterikatan pada komunitas gereja. Sementara itu, globalisasi membuka pintu bagi pertukaran informasi yang sangat cepat, namun di sisi lain juga memperkuat pengaruh nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Perkembangan teknologi digital yang kita alami saat ini membawa peluang yang luar biasa. Injil dapat disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan mudah. Pendidikan iman menjadi lebih terjangkau dan komunikasi antar umat beriman menjadi lebih cepat. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangannya. Ketergantungan berlebihan pada teknologi bisa mengurangi kedalaman hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat membingungkan iman dan interaksi langsung seringkali tergantung oleh layar gawai. Oleh karena itu, kesimpulan utama yang dapat kita ambil bahwa gereja tidak perlu takut atau menyela kemajuan zaman, tetapi harus mampu beradaptasi dengan bijak. Kita tidak boleh menjadi kaku dan tertutup, namun juga tidak boleh menyerah pada nilai-nilai dunia yang menyimpang. Kuncinya adalah memiliki fondasi teologis yang kokoh, yaitu tetap berpegang teguh pada firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak. Dan selain itu, kemajuan literasi digital juga menjadi hal yang sangat penting. Kita harus bisa menggunakan teknologi dengan cara yang kritis, etis, dan bertanggung jawab. Bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kasih dan kesaksian. Dan bagi kita, terutama bagi guru pendidikan agama Kristen, peran ini menjadi semakin strategis.
Kita tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan iman yang matang, mampu membedakan kebenaran dan kesesatan, serta bisa menjadi teladan dalam menggunakan segala hal yang ada di tangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup, mari kita kembali ajaran yang kita pegang di ayat yang pertama sebelum pembukaan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu. Dan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk setia kepada firman Allah, bijaksana dalam menggunakan teknologi, tetap relevan bagi dunia yang berubah-ubah, dan selalu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Shalom.